Ya, saya membayangkan aja ilustrasinya seperti kita ini bersuara, berteriak, berjuang, tapi di luar pagar. Orang-orang di dalam pagar itu cuma nutup jendela aja, Ya. nutup pintu aja, suara kita udah nggak kedengeran lagi, udah sayup-sayup hilang gitu. Tapi bagaimana kalau kita bisa masuk ke dalam ruangan itu, bisa menyuarakan dari dalam, saya rasa akan berbeda gitu. Suara yang kita sebarkan, suara yang kita perjuangkan tuh jauh lebih lantang, lebih terdengar jelas oleh mereka-mereka yang di dalam ruangan yang mengambil keputusan. Inilah yang disebut dengan Semangat pagi, Bro Kevin. semangat pagi, Bro Kusno. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dipanggilnya Kresno ya, bukan Kusno. Nanti dikira penyiar lagi saya. Siap. Anak saya menandingi penyiar senior. Siap. Apa kabar nih? Ini setelah duduk di anggota dewan, bisa dijabarkan sedikit gak? Tugas ngapain aja nih? Iya, sebagai orang baru ya, tentu banyak hal yang mesti kita adaptasikan dulu ya, dengan suasana, dengan cara kerja, dengan tim ya, dengan lain-lain. Walaupun secara umum ya tugas tanggung jawab kita sudah cukup pahami. Sebelum kita terjun kan tentu kita sudah research ya, tahu, belajar ya, dan bersahabat juga dengan teman-teman. Ya. Jadi ya saat ini ya tahap-tahap awal di mana kita penyesuaian. Ya, Masih penyesuaian ya? masih nyesuaian. Tapi tugas utamanya komisi atau apa itu namanya? Iya, di legislatif khususnya Legislatif. DPRD ya. Legislatif, DPRD Provinsi DKI kan kalau kita bicara pilar negara kita ini kan ada 3 ya dari sisi sistem politik Indonesia ya. Satu yang namanya legislatif, kedua eksekutif, ketiga yudikatif. Ya. Nah, eksekutif adalah pelaksana dari jajaran presiden, kementerian, departemen dan lain sebagainya. Karena mereka adalah pelaksana, itu disebutnya eksekutif. Lalu legislatif adalah lembaga yang membuat aturan main dan juga menjadi pengawasan. Nah, baru ada namanya yudikatif, adalah yang sifatnya hukum dan perundang-undangan. Ya. Nah, kami adalah di unsurnya legislatif. Oke. Nah, fungsi utama dari DPR itu sebenarnya ada 3. Yang pertama tadi pembuat atau perancang undang-undang. RU ya. Ya, kemudian yang kedua adalah badan anggaran, yaitu kita yang menentukan. Misalkan eksekutif punya rencana mau bikin stadion baru, atau mau bikin jembatan, mau bikin tanggul raksasa, dan lain sebagainya. Nah, itu butuh persetujuan dari Dewan, yaitu DPRD, untuk mengesahkan anggaran itu. Oh, RAB-nya ya. Betul, karena nggak bisa dia semaunya, oh saya mau bangun ini sekian triliun, ini nggak bisa. Gitu. Tentu ada hal yang mesti menjadi justifikasi dan juga menjadi masuk akal dengan pertanggungjawaban dan lain sebagainya. Nah, itu prosesnya itu di Dewan. Nah, berarti fungsi kedua itu adalah fungsi anggaran. Nah, baru fungsi ketiga itu fungsi pengawasan. Nah, setelah udah dianggarkan apa yang mau direncanakan, tentu pelaksanaannya butuh ada wasit, ada orang yang, ya seperti kalau bekerja butuh ada mandor lah. Ya. Nah, fungsi Dewan juga menjadi fungsi mandor bagi eksekutif melaksanakan program-program yang sudah direncanakan dan sudah dianggarkan. Jadi 3 utama itu. Nah, di luar itu ada fungsi lain, yaitu penyerap aspirasi masyarakat. Oh, oke. Karena di lapangan kita tahu tidak semua kebutuhan masyarakat itu dapat diserap atau dilaksanakan oleh para eksekutif. Maka fungsi anggota dewan yang disebut dengan wakil rakyat adalah juga menyuarakan, memperjuangkan suara-suara di masyarakat. Ya, misalkan masalah bantuan sosial, kemudian ada hubungan masalah kesehatan, sekolah, dan lain sebagainya. Itu juga memang peran ya dari anggota dewan. Oke. Cuma satu nih, ini yang bikin saya bingung. Ya. Kita atau mungkin juga kita salah konsep bahwa dikatakan politik itu kotor loh. Iya. Tapi kenapa Bro Kevin mau? Ini yang menarik. Ya. Butuh pertimbangan lama. Iya, kan. Saya Maaf, saya potong dulu. Karena politik itu ada kelanjutannya tuh. Iya. Politikus. Politikus kan orang ya. Ya. Dan kalau sesuai lagunya Iwan Fals kan, ya, polinya hilang, yang ada tinggal tikusnya. Tinggal tikus ini ya. Itu dia tuh. Nah, balik lagi pertanyaan, kenapa mau? Siap. Saya berangkat dari masa kecil yang hidup dalam kondisi cukup
menerima diskriminasi ya. Di lingkungan rumah, ya, sekolah, dan lain sebagainya. Dan itu menghantarkan saya dalam satu sikap yang saya mengalami kondisi-kondisi seperti itu sampai satu titik saya dan keluarga itu harus melawan. Gitu. Penindasan, kesemena-menaan, ya, hidup dalam setiap hari itu dibully, ya. Dan ketika kakak saya suatu hari mengajak, yuk kita lawan. Kalau kita terus dibully seperti ini, kita akan seperti ini terus gitu. Dan suatu hari kakak saya melawan. Dan apa yang terjadi? Setiap hari kami itu kalau keluar rumah, itu harus melewati beberapa kelompok pemuda gitu ya. Yang dimana kami ya bisa dibully pakai kata-kata yang kasar. Bahkan sesekali juga kami dibully dengan cara tindakan fisik gitu. Dan suatu hari ya tadi kakak saya bilang ini kita nggak bisa begini terus, kita harus lawan gitu. Dan saya pergi ke sekolah sama kakak saya bertiga waktu itu, dan kakak saya bilang kami dihadang di jalan gitu ya. Kita mesti melewati satu jembatan, itu mohon maaf ya, mereka itu kakinya diangkat di jembatan itu dan suruh kami merangkak di bawah. Dan itu menutup jalan ya? Bukan menutup, dia suruh kami merangkak gitu loh di atas di bawah kakinya dia itu. Dan itu bukan sekali gitu, dan beberapa kali. Dan akhirnya, ya tadi kesimpulannya, oke, kita mesti lawan. Nah, kakak saya suruh, udah kamu jalan duluan, berdua. Gitu ya. Dan sampai kakak saya lewat, kakak saya pukul orang itu. Ya, setelah dipukul, dia terjatuh, ya syok lah mereka. Dan bubar gitu. Dan sejak hari itu, kami nggak pernah dibully lagi. Nah, ada kesimpulan kejadian itu, bahwa kalau terjadi kesemena-menaan, dan kita diam aja, dan apalagi kesemena-menaan itu kepada diri kita, maka kita punya pilihan untuk terus menerima kondisi itu tanpa melawan, atau sebaliknya kita melawan untuk merubah situasi seperti itu. Dan pilihannya kami pilihan kedua, dan itu membawa sikap dalam kehidupan saya. Ketika kita melihat ada hal-hal yang nggak baik, nggak benar, dan segala macam, ya tadi pilihannya cuma dua. Kamu mau diam dan membiarkan ini terus terjadi, atau kamu mau merubah dengan cara do something lah. Nah, itu pilihan yang saya ambil. Nah, sejak saat itu saya aktif di sekolah. Saya juga sampai di kampus saya jadi ketua senat. Karena saya melihat banyak ketidakwajaran, banyak hal yang belum ideal bagi saya. Bagi saya belum ideal. Maka ya pilihannya ya lu cuma mau berbicara sebagai penonton di luar, atau lu mau do something gitu. Nah, banyak orang cuma omdo. Orang cuma ngomong aja tapi berharap lingkungan berubah demi dia. Itu nggak bisa. Lu harus do something kalau mau situasi berubah. Dan itu pilihan. Nah, maka saya memilih. Dan sejak itu, sejak lulus kampus pun, saya juga aktif di beberapa organisasi, di kegiatan, dan lain sebagainya. Ya filosofi itu yang saya terima. Filosofi itu yang saya jalani gitu. Lu mau rubah sesuatu, do something. Nggak bisa kita duduk diam aja. Dan ini kan filosofis Buddhis banget gitu. Nah, hanya tadi konotasi politik jahat, politik negatif, banyak tikusnya tadi, politik kotor itu yang juga membuat saya enggan untuk terjun ke politik waktu itu, walaupun ada peluang-peluang di sana. Nah, sejak saya menjadi ketua senat pun saya tahu bagaimana cara memperjuangkan aspirasi masyarakat, aspirasi mahasiswa, aspirasi teman-teman yang banyak. Bagaimana cara strategi untuk memperjuangkan sesuatu dengan step by step. Itu saya pahami dengan learning by doing. Nah, kemudian tetapi tadi tetap enggan masuk ke lingkungan wadah yang namanya partai politik gitu. Karena konotasi itu. Tetapi sekali lagi, mau sampai kapan? Kita bisa merubah lingkungan menjadi lebih ideal. Tadi kan kalau kita do something, tapi kalau saya udah mengalami beberapa kasus ya, kalau kita tetap membela dan memperjuangkan itu dari luar. Ya, saya membayangkan aja ilustrasinya seperti kita ini bersuara, berteriak, berjuang, tapi di luar pagar. Orang-orang di dalam pagar itu cuma nutup jendela aja. Nutup pintu aja, suara kita udah nggak kedengeran lagi. Udah sayup-sayup hilang gitu. Tapi bagaimana kalau kita bisa masuk ke dalam ruangan itu, bisa menyuarakan dari dalam, saya rasa akan berbeda gitu. Suara yang kita sebarkan, suara yang kita perjuangkan tuh jauh lebih lantang, lebih terdengar jelas oleh mereka-mereka yang di dalam ruangan yang mengambil keputusan. Inilah yang disebut dengan politik. Nah, inilah yang menurut saya butuh pertimbangan juga, tidak langsung ujuk-ujuk, tidak langsung tiba-tiba. Butuh pertimbangan banyak, karena manusia itu kan dihadapkan dengan berbagai pilihan.
Ya. Di usia yang masih produktif sendiri, saya juga masih banyak kegiatan usaha, kegiatan rumah tangga, kegiatan bersosialisasi bermasyarakat. Saya juga aktif di beberapa organisasi. Itu kan menjadi pertimbangan semua. Dan sekarang harus menjadi seorang politisi yang bukan politikus. Ya. Nah, ini kan jadi butuh pertimbangan. Politisi sama Iya, politisi. Ya, karena dengan waktu yang terbatas 24 jam, 7 hari, Ya. dengan 2 tangan, 2 kaki, ya kan? Tentu kita punya batasan. Karena kita mengambil peran baru, otomatis ada peran lain yang kita harus tinggalkan. Ya, Nah, dikurangi. itulah yang menjadi pertimbangan saya. Berarti konsep silent is golden kurang tepat ya dalam posisi ini ya. Sekarang ini dunia dengan begitu banyak kesembrautan, dengan begitu banyak suara, saya rasa nggak efektif kalau menyuarakan sesuatu tanpa suara gitu. Ya. Kalau mau menyuarakan sesuatu dengan suara, lantang lagi. Ya. Dan keras gitu. Artinya keras itu bukan bentur ya. Artinya keras itu ya mesti loud, mesti terdengar gitu loh. Ya. Mesti terdengar. Bahwa kalau suara sayup-sayup, ketutup sama suara-suara yang nggak penting lainnya gitu. Ya. Kan kalau tadi kita di awal sudah dijabarkan bahwa tugasnya ada beberapa lembaga ya, yang eksekutif, yudikatif, legislatif. Iya. Kalau kita berkaca kepada kehidupan Siddhartha Iya. sebagai seorang pangeran, Iya. ayahnya seorang Raja Suddhodana, seorang raja. Iya. Dan kemudian ketika di situ udah pasti ada 3 itu juga pasti kan ya, secara walaupun mungkin namanya beda. Sebutannya mungkin berbeda. Ya. Ya. Dan kemudian ketika Siddhartha menjadi Buddha dengan berdirinya Sangha, Iya. tidak lepas juga dari konsep itu karena ya akhirnya kan ada pengawasan, Ada fungsi kontrol kan? ada fungsi kontrol, Sangha juga dikontrol, Betul. kemudian ada fungsi aturan. Betul. Kalau dibilang undang-undang mungkin winaya Betul. dalam Buddhis. Ya. Nah, jadi sebetulnya mirip bahwa Ya. Sangha sendiri itu ada. Ya. Sehingga kalau kita sebagai umat Buddha harusnya nggak perlu alergi dengan politik ya. Betul. Nah, inilah sebenarnya konsep yang menurut saya membuat kita terkungkung ya. Membuat kita semakin bukan mempraktekkan pandangan salah ini. Itu membuat kita bukan makin besar, tapi makin mengecil. Karena apa? Suara kita nggak pernah didengar. Nggak ada juga pihak-pihak yang memperjuangkan suara kita. Contoh, kepentingan-kepentingan yang real deh. Misalnya kita membangun rumah ibadah. Kita perlu siar, kita perlu dharma desana, menyebarkan luas dharma. Kan butuh dukungan-dukungan. Butuh program kerja, butuh anggaran. Nah, kalau selama ini hal-hal seperti itu nggak ada dukungan. Contoh misalkan, kita tahu di pemerintah sendiri juga ada dukungan untuk tempat ibadah, dukungan tempat untuk keagamaan, ya. Pernah nggak komunitas Buddhis kita mengakses itu? Contohnya. Ya. Saya rasa mungkin minim ya. Laporan yang saya terima sangat minim. Nah, oleh karena itu kenapa? Karena kita nggak dikasih akses, nggak dikasih paham, ya, dan dibuat alergi. Ya. Sehingga baru mendekat ke kantor-kantor pemerintah aja kayaknya udah segan gitu loh. Ya, karena mungkin kita terlalu terima konsep bahwa di Buddhis itu harus berbuat kebajikan, dan karena tadi konotasi politik adalah sesuatu yang kurang baik, Ya. bertentangan dengan kebajikan itu sendiri. Ini yang menarik. Ya. Kenapa tidak kita ingat dengan filosofi bunga teratai? Ya. Bunga yang begitu indah, begitu cantik, tapi dia hidup di tengah tempat yang kotor. Nah, Lumpur yang sangat kotor, yang berbau, yang hitam, yang kalau kita lihat lumpurnya aja kita sentuh aja jijik kan. Ya, itulah konotasi yang kalau kita mau gunakan. ya. Kalau kita menganggap politik kotor, jijik, anggap aja itu lumpur. Dan jangan lupa kita punya benih teratai. Setiap insan Buddha, Ya, benih kebudahan. benih kebudahan kita. Bodhicitta. Ini yang saya coba latih. Kalau orang anggap itu kotor, biarlah kita menjadi bunga teratai di tengah-tengah itu. Nah, bisa nggak kita menunjukkan cara-cara yang tetap bersih, cara-cara yang tetap baik, cara-cara tetap sesuai dengan dharma di tengah lingkungan yang dianggap kotor itu? Caranya bagaimana? Belajar dari bunga teratai. Oke. Jadikan tempat kotor lumpur itu adalah sari-sari makanan dia. Tempat kita praktek, misalnya kita bicara meditasi. Kita bicara meditasi lebih baik di tempat yang benar-benar tenang atau ada gangguan. Hening ya. Ya. Kalau tempat yang hening tanpa noda, tanpa suara, itu seperti meditasi di air yang bening, salah nggak? Nggak salah. Ya. Tapi itu hanya untuk orang yang baru belajar. Ya. Tapi kalau tingkat kita udah advance, Ya. di tempat manapun, bahkan dengan adanya gangguan pun, kita masih bisa meditasi kok. Bahkan dalam praktek meditasi Vipassana, gangguan makin kenceng, makin bisa kita atasi, makin keren.
Nah, kalau kita cuma jadi Buddhis yang cuma berada di tempat yang tenang, tanpa gangguan, menurut saya itu masih dharmanya taman kanak-kanak. Silakan, nggak ada yang salah gitu. Ya, itu Tetapi jangan salahkan. pendapatnya masing-masing. Iya, tapi jangan salahkan orang yang mau mempraktek di tempat yang noise, Ya, di tempat yang ada gangguan. beranggapan bahwa itu caranya kurang tepat tuh. Ya, tapi bagi saya itu adalah praktek dharma tingkat tinggi. Di tengah tekanan, ya, di tengah masalah, di tengah tadi kesemrautan, di tengah lingkungan-lingkungan yang negatif, kamu bisa tetap menjalankan dharma sesuai dengan winaya, sesuai dengan ajaran Buddha. Menurut saya lebih keren. Ya. Daripada hanya menutup tembok, lalu yuk kita latih rame-rame di tempat yang nggak ada gangguan sama sekali. It's okay. Itu untuk orang yang baru belajar berenang pakai pelampung gitu loh. Ya. Tapi orang-orang yang sudah hebat berenangnya itu ya di samudra, di laut, yang ada ombak, yang melewati lintas selat gitu loh. Benar. Itu yang coba saya lakukan. Dan menurut saya teman-teman yang sudah mengambil pilihan di sana juga jangan kita anggap negatif gitu. Karena tadi sesuai dengan filosofi teratai, bahwa teratai justru membutuhkan lumpur yang orang luar melihatnya kotor, tapi bagi si teratai itu adalah sari-sari makanan dia. Karena dari situlah dia akan menyerap semua kenegatifan, semua kejahatan, kekotoran itu menjadi diolah. Menjadi praktek meditasi yang justru untuk memperkuat akar-akar pemahaman, kebijaksanaan, dan praktek-praktek dharmanya. Itu dari situ akar-akarnya. Kalau dibersihkan lumpur-lumpur itu, teratainya akan layu, akan hilang. Nah, menurut saya, bagi praktisi dharma yang sudah tingkat lanjut, tidak ada kata antipati, tidak ada kata negatif menghadapi lingkungan yang kotor. Kita belajar dari filosofi teratai itu aja. Ya. Saya rasa itu sangat Buddhis banget sih. Ya. Ya. Nah, tinggal bagaimana penerapannya bahwa sebagai seorang Buddhis itu bukan hanya berjuang untuk diri dia sendiri ya. Betul. Tapi berjuang juga untuk makhluk di sekeliling, terutama manusia yang di sekeliling. Mungkin tingkatannya baru bisa semua makhluk gitu. Sehingga kata-kata semoga semua makhluk berbahagia itu mempunyai makna. Betul. Karena kalau tidak, ya dia hanya berjuang untuk diri dia sendiri. Ya, yang bahagia dia sendiri gitu. Ya, contoh misalkan kita bisa tataran praktek. Ya. Kita tetap bisa berkata jujur nggak di tengah lingkungan lumpur yang berkata tidak jujur. Ya. Nah, contoh lagi, kita bisa nggak kampanye yang katanya lingkungan itu mengharapkan kita ini money politik. Oke. Bagi-bagi amplop. Fajar ya. Iya, bagi-bagi amplop. Ya, serangan Fajar saya dulu SD itu nonton tuh di bioskop Mitra. Iya. Oh, ayat. Serangan Fajarnya tembak-tembakan. Iya. Oh, ini serangannya amplop-amplopan. Iya. Nah, tapi saya belum ada yang ngirimin amplop. Nah, itu karena Romo belum terjun ke politik. Nah, artinya gini loh. Artinya, bisa nggak kita menjalankan itu tanpa ini kan? Ya, hal-hal tersebut. Ya kan? Nah, dan kita buktikan. Bro. Kita buktikan. Ya. Orang bilang, sebelum saya memutuskan pun, saya ditawarin. Pilih lu daerah sini, daerah sini, daerah sini. Bahkan beberapa di luar kota. Di luar kota yang konon ongkos politiknya tinggi. Itu ada ongkosnya. Iya, pasti. Mahar politik dikatakan. Iya. Ada itu ya? Yang pertama, kalau kita bicara mahar, maka saya pun memilih partai politik yang tidak meminta mahar dari calegnya. Oke. Saya nggak tahu yang lain. Berarti tapi ada ya, di tempat yang saya masuk, yang tidak. Ya, konon ada. Ya. Tapi di tempat yang saya masuk tidak ada. Nah, itulah. Maka itu udah verifikasi pertama bagi saya. Kalau saya masuk di tempat yang sudah minta, kan saya udah terkontaminasi dong. Nah, karena dia tidak minta, ya itu jadi syarat pertama saya lolos. Oke, saya masuk. Nah, yang kedua, orang-orang bilang, Kevin, kamu harus siapkan tadi strategi ini. Ya, tadi. Dengan cara-cara yang tikus tadi kan. Cara-cara kotor tadi kan. Dan saya menggunakan antitesanya. Saya Buddhis, saya akan coba menggunakan cara-cara yang tidak dengan cara amplop ini. Orang bilang harus bagi uang. Saya bilang sama tim saya tidak akan menggunakan uang. Itu 70% kabur. Percuma saya mengabdi di caleg yang pasti kalah, dia bilang. Di Jakarta tidak ada sejarah.
caleg tidak menggunakan money politik dan menang maksudnya. Kalau hanya bermodalkan idealis, udah ke laut aja. Nggak akan bisa menang. Dan ternyata bisa dibuktikan. Kita buktikan. Dan itu justru juga menyeleksi tim saya. Mana yang sevisi? Mana yang hanya bergabung, hanya memang pengen cari, kan namanya tim sukses, bro. Biar udah bisa ikut sukses. Iya, dia pasti sukses. Calegnya menang kalah, dia pasti sukses. Itu namanya tim sukses. Oh begitu ya? Wah, sepertinya saya harus bergabung. Harus belajar. Jadi waktu namanya kampanye, itu banyak tim sukses. Jadi menang kalah caleg, dia nggak ada peduli. Karena dia udah masih sukses. Dia bisa beli mobil nanti setelah itu. Wah. Padahal calegnya biasanya habis modal. Habis modal dan kalah gitu. Karena nggak peduli. Nah, inilah saya menyeleksi. Bahwa tim yang benar-benar berjuang bersama saya dengan visi yang sama, yang kami sebut namanya politik kebajikan. Kalau kita memperjuangkan sesuatu bukan yang politik versus kebajikan, tapi politik kebajikan. Politik kebajikan. Nah, kalau orang-orang menggunakan tadi cara-cara yang tadi kotor, ya kan tadi saya menggunakan antitesanya. Bagaimana orang yang bilang ini adalah politik itu culas, korupsi, cara kotor, mesti menipu warga kan gitu. Lalu tadi harus pakai saweran gitu ya, harus dengan amplop-amplop gitu ya. Ya kita buktikan. Bisa nggak kita menuju ke visi yang tadi baik, tapi juga dengan satu syarat, dengan cara juga yang baik. Bukan cuma tujuannya baik, karena politik dasarnya tujuannya baik. Tapi tadi terkontaminasi dengan hal-hal negatif yang menjadi citra yang sangat buruk saat ini di masyarakat, karena caranya buruk, caranya jahat, caranya kotor. Nah, bisa nggak kita menggunakan sebaliknya? Caranya juga mesti baik. Nah, itu yang kami sebut politik kebajikan. Nah, itu yang kami lakukan, bro. Ini ada sosialisasinya juga untuk para konstituen ataupun kepada anggota legislatif yang lain. Saya rasa kita belum dalam tahap mengajarkan mereka gitu ya. Tapi kita menjadi role model. Menjadi role model. Kita menjadi contoh, jadi teladan. Kita juga orang baru kan. Tapi dengan ke tim, itu udah sejak awal. Itu udah menjadi satu hal dasar yang saya sampaikan ke tim. Karena kalau Anda berharap saya akan nyawer, saya akan ini, udah. Kamu nggak akan cocok di sini. Ya. Nah, itulah di awal-awal saya ditinggalin sama banyak tim sukses itu. Gitu. Ya, biarkan mereka mencari orang yang cocok dengan strateginya mereka kan gitu. Ya, itu kan cara masing-masing. Tapi ya saya mau menerapkan cara yang namanya politik kebajikan ini gitu. Dan yang berkumpul ya orang yang sevisi. Nah, akhirnya ya kita terus jalan ya, dan banyak di luar dugaan banyak pihak Kevin menang. Dengan tanpa amplop. Padahal kan kalau dari track record Anda sudah pernah dicalonkan oleh satu partai yang terdahulu dan kemudian Anda mengundurkan diri. Padahal ya di atas kertas notabene kan bisa jadi kandidat pemenang. Iya, udah kerja, udah bergerak, udah membangun jaringan. Ya, tapi itu pilihan kan. Ya kan tadi kan politik nggak sesuai nggak dengan visi kita. Ya kalau itu sesuai dengan visi kita kan worth it. Karena tujuan kita terjun ke sini ya kita memperjuangkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar gitu. Nah, ya, pada saat itu ya ini juga bagi saya adalah satu tanda alam ya, sinyal gitu ya, bahwa saya harus membuat keputusan, tetap diam tapi tidak akan sesuai dengan apa yang saya perjuangkan, atau walaupun terpilih ya. Iya, itu kan konsekuensinya kan. Ya, atau saya menyuarakan apa yang menjadi panggilan hati, juga suara orang-orang yang saya wakili. Ya udah, kita fight sesuai itu kan pilihan. Walaupun ada pilihan tidak terpilih. Betul. Dan itulah konsekuensi juga sudut pandang pemimpin ya. Kita juga harus di satu titik kita mesti tegas menentukan pilihan. Itu saya rasa juga satu seni yang mesti kita belajar dan kita praktekkan gitu. Jadi bukan teori aja. Jadi politik itu sebetulnya penting ya. Bagi saya, politik ini adalah wadah kekuasaan untuk mensejahterakan masyarakat. Wadah. Dia sebenarnya tempat. Nah, tempat itulah kalau nggak diisi oleh orang-orang baik, saya sebutnya adalah, saya mengutip ketika saya membuat keputusan terjun ke politik, ini aneh bro. Saya di satu masa ya, saya lupa beberapa minggu itu ya, saya sering lihat tampilan-tampilan dari Jenderal Sudirman. Quote-nya menarik. Quote-nya, saya lupa kata per kata, tapi intinya begini. Kalau orang-orang baik diam,
maka orang jahat yang akan berkuasa. Oke. Saya sering dengar. Jika orang-orang baik diam, maka orang-orang jahat yang akan berkuasa. Itu saya melihat itu berkali-kali gitu. Kayak satu tanda alam lah. Ya. Gitu ya. Harus bergerak ya. Iya. Ya. Justru itu kan yang selama ini tadi. Kenapa umat Buddhis antipati? Ya jangan-jangan memang sengaja ini dibungkam. Supaya orang yang tidak layak yang dapat tempat kursi, ya saya dengar ya di beberapa tempat yang komunitas Buddhisnya besar, itu tidak pernah ada kandidat atau calon dari Buddhis gitu. Ya, karena ya kita dibiarkan terlena dengan kalimat-kalimat tadi itu politik jahat, politik itu negatif. Kenapa nggak melihat awal mula dibentuknya institusi politik demi mensejahterakan masyarakat sebenarnya? Yeah. Cuman tadi dengan terkontaminasi dengan cara-cara yang tidak baik aja gitu loh. Harusnya tetap politik itu adalah satu media ya. Media yang bisa dipergunakan untuk kepentingan orang banyak. Betul. Itu kan sebenarnya filosofinya itu aja. Nah, bagaimana kita mengisinya kan baru ada yang penyelewengan bahwa ketika dia menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, itu kan akses ya. Karena memang kalau orang sudah menduduki satu kekuasaan, itu memabukkan. Maka kalau kita bukan praktisi dharma, nggak melatih diri dengan meditasi, itu gampang sekali terkontaminasi dengan banyak godaan. Godaan kekuasaan itu kan luar biasa. Kalau dulu suara kita nggak didengar, tapi sekarang siapapun mendengar kita. Kalau dulu kita nggak bisa menentukan apa-apa, tapi sekarang kita bisa menentukan banyak hal. Kalau dulu kita nggak punya fasilitas, tapi sekarang kita banyak fasilitas. Itu memabukkan, bro. Dan tidak untuk orang yang belum bisa mengendalikan dirinya. Karena itu seperti kursi panas. Ya. Bukan kursi panas, kursi empuk. Kursi empuk. Terlalu empuk jadinya terlena. Kan 3TA kan, harta, tahta, kalau yang pria wanita. Ini dia makanya dua ini udah dominasinya cukup kencang. Iya. Nah itulah. Maka tadi kembali, karena beruntung Buddhis sejak awal, dasar-dasar Buddhis itu selain bicara makhluk berbahagia, tapi juga jangan lupa inti praktek Dharma itu adalah pengendalian diri loh. Bagaimana kita ngendalin pikiran kita, perilaku kita, ucapan kita, praktek meditasi itu kan ujung-ujungnya itu. Nah, berarti ini pesan untuk pemuda atau usia produktif untuk bisa masuk ke politik lewat jalur seperti apa atau tracknya seperti apa? Saran saya belajar Dharma yang baik, karena kalau begitu atau belajar bahasa tadi kan saya menggunakan istilah kalau berenang pakai ban atau pakai pelampung dulu. Ya, itu ya prakteknya di internal kita komunitas Buddhis lah, di organisasi. Gabung di organisasi Buddhis. Iya, gabung di organisasi, belajar kepemimpinan di sana, belajar planning, budgeting, belajar mengkontrol eksekutif di lingkungan Buddhis aja dulu. Boleh gabung ke Sidi, gabung ke Magabudi, Pemuda Budayana, kemanapun lah. Kan di situ kita belajar leadership, belajar disiplin, belajar ngejar target. Itu kan semua ilmu-ilmu masyarakat yang gratis bisa kita dapat di organisasi sebenarnya. Ya, dan saya belajar banyak dari situ. Ketika saya mahasiswa, saya aktif di beberapa organisasi, baru berjenjang, baru ujungnya ketua senat. Nah, di ketua senat itu juga sama. Saya menjadi presiden mahasiswa yang membawahi 4.000 mahasiswa, 23 kegiatan mahasiswa. Dan saya menjadi eksekutif presiden mahasiswa yang mengontrol budget dari kampus untuk kita alokasikan kemana-mana, lalu dikontrol sama Badan Perwakilan Mahasiswa, MPR-nya kampus. Nah, saya belajar menjadi eksekutif. Tadi itulah jenjang. Nah, kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang lebih besar, tentu kita mesti naik kelas. Nah, saya aktif di organisasi, termasuk di Sidi, termasuk di tempat-tempat yang lain, di HIPMI, di Kadin, Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, di situ kan jenjangnya makin naik. Kita jadi makin bisa belajar, skupnya makin luas. Kalau dulu mungkin skupnya ya, kalau tadi level RT ya cuman sekian ratus warga. Udah RW ya udah ribuan warga. Kan kelurahan udah puluhan ratusan ribu warga, dan seterusnya. Nah, itulah. Kalau tentu saya mengetuk ya dan mengajak generasi-generasi muda Buddhis jangan apatis. Jangan cuek. Jangan terkontaminasi dengan konsep bahwa politik negatif lalu membuat kita menjadi pasif. Karena dengan pasifnya kita, tadi kata-kata Jenderal Sudirman, dengan vakumnya, dengan cueknya, dengan masa bodohnya orang-orang baik, maka orang jahat yang akan mengambil kekuasaan. Yang kurang baik makin berkembang. Dia akan yang berkuasa. Dan ketika mereka yang berkuasa, mereka menentukan keputusan-keputusan penting yang nanti akan menentukan nasib kita. Karena mungkin kita masih berpikir bahwa, keputusan di level atas
tidak akan impact yang di bawah. Kata siapa? Personal. Padahal kan ternyata itu imbasnya akan kemana-mana. Iya, udah bergulung-gulung. Betul. Namanya multiplier effect. Iya. Ya, dengan kita bilang mengejar target pertumbuhan 1% aja, itu kan multiplier effect ke industrinya berbeda, ke pajak berbeda, ke biaya-biaya kita berbeda. Termasuk misalnya pemerintah menentukan naik turunnya harga bahan bakar misalkan, minyak tanah misalkan naik, itu dampaknya itu multiplier effect gitu. Dan itu semua yang menentukan pengambil keputusan. Orang yang punya di lingkaran kekuasaan. Gitu loh. Ya, tapi tentunya selain basic pengendalian diri, tentunya basic knowledge yang seperti tadi yang untuk bisa eksekutif, legislatif, yudikatif juga harus dimiliki. Jadi masing-masing mengambil peranan ya. Betul. Oke. Mungkin nanti yang mendengarkan kita juga memahami dan mencari tahu dulu uannya di mana. Nanti seperti Bro Kevin sampaikan, aktif dulu di organisasi Buddhis sebagai latihan gratis. Iya. Meningkat, masuk ke sosial masyarakat, mau RT, RW atau kelurahan, baru menuju wakil dewan. Iya. Saya punya teori bahwa manusia itu punya nilai. Dan nilainya itu ekuivalen atau sama dengan tanggung jawabnya. Jadi nilai seseorang, kenapa ada orang yang bernilai tinggi, ada orang yang bernilai rendah? Banyak orang begitu masuk ke masyarakat, dia merasa tidak dihargai. Kalimat tidak dihargai artinya nilainya rendah. Saya ulang ya, bahwa manusia itu punya nilai. Dan nilai itu berbeda-beda. Dan menurut saya, mata uang dari nilai itu sama dengan tanggung jawab. Kalau tanggung jawabnya kecil, maka nilainya akan kecil. Kalau tanggung jawabnya besar, maka nilai orang ini akan besar. Nah, ciri-ciri tadi yang paling mudah ditemui adalah kalau orang masuk ke satu lingkungan masyarakat dan merasa dirinya tidak dihargai, itu artinya nilai Anda rendah. Tapi sebaliknya, kalau Anda masuk ke dalam lingkungan, itu bisa di rumah, bisa di lingkungan RT, itu bisa di lingkungan organisasi, atau di masyarakat manapun, Anda dihargai, artinya nilai Anda besar. Oleh karena itu, sebagai manusia berumah tangga, saya enggak dalam konteks mereka yang menjadi biku sangha ya. Yang tetapi terlibat. Ya, berarti manusia-manusia nih kita umat upasaka, upasika, perumah tangga. Bagaimana kita mengejar mata uang tanggung jawab itu gitu. Kalau kita terus mengelak tanggung jawab, banyak orang mengelak tanggung jawab. Dikasih tugas misalkan. Ya contoh nih di dalam organisasi, saya sering menemukan orang-orang yang ketika bro lu jadi panitia ya. Dia mati-matian menghindar. Jangan saya. Gue nggak bisa. Nah, orang-orang kayak gini nggak punya nilai, bro. Ya. Benar. Tapi sebaliknya, kalau dikasih tanggung jawab anggap tadi saya bilang, tanggung jawab mulai dari yang kecil deh. Jadi staf acara misalkan. Dan dia lakukan dengan benar. Dia lakukan dengan selesai tugas dengan baik. Maka nilainya akan naik di organisasi itu. Itu pengalaman saya. Dia lalu jadi koordinator. Jadi kayak mandor. Lalu kesempatan berikutnya jadi ketua departemen acara misalkan. Dan dia lakukan dengan sungguh-sungguh, tanggung jawab, meeting tepat waktu, setiap pekerjaan juga diselesaikan dengan baik. Dia kan mulai meluas tadi, makanya mata uangnya meningkat. Value dia bertambah. Karena tanggung jawabnya membesar. Adanya kontribusi. Yes, itu kapasitas. Jadi manusia itu, kalau dalam teori yang lain ya, ini kan teori pertama nih, teori tanggung jawab. Teori yang kedua ada kapasitas. Ya, ini bagaimana menentukan nilai seseorang. Orang bisa dikatakan bernilai kalau dia punya kapasitas yang cukup. Kapasitas kan daya tampung. Saya pakai ilustrasi yang gampang deh ya. Bahwa sebutannya misalkan kita sebutnya Tuhan Yang Maha Esa. Itu adil. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua makhluk. Tetapi kenapa dapatnya beda-beda? Karena daya tampung kita beda-beda. Karena kapasitas kita beda-beda. Ada yang kapasitasnya ini cuma secangkir ini. Sederas apapun anugerah kebaikan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita, ya cuma dapatnya segini, bro. Dia mau mengguyur kebaikannya 24 jam. Dicurahkan sederas-derasnya. Ya cuma segitu kapasitasnya. Nah, sebaliknya Bro Kresno punya mangkok, punya ember.
Ya kan orang bilang kok dia hoki terus ya. Ya kan, sedangkan kerja kita sama nih, tapi kok hokinya beda? Ya karena kapasitasnya beda. Benar. Nah, sekarang lalu ada Romo Suyanto misalkan. Oh, kapasitasnya lebih besar lagi, saya empang. Ya. Jadi kita bangun tidur aja di empangnya penuh lagi. Sedangkan saya misalkan cuma segini gitu loh, bangun tidur. Pertanyaannya, bagaimana cara kita memperbesar kapasitas itu? Itulah tugas tanggung jawab kita di dalam kemasyarakatan. Nah, perbesar kapasitas Anda. Dengan cara apa? Terima banyak tanggung jawab. Tapi selesaikan dengan baik, ya. Jangan terima, ada juga tipe yang kedua. Ya, ini mau. Tapi nggak dikerjain semua. Bukan itu poin saya. Ya, tapi ini menarik nih yang teori kapasitas. Kenapa? Karena ngomongnya berat jadi aus nih. Silakan. Ya. Saya teringat dengan satu suta tentang garam, Lohija Sutta. Jadi di sana Buddha memberikan gambaran. Ibarat satu hal yang kurang baik, contohnya garam. Bukan garam itu tidak baik. Ilustrasinya. Kalau kita taruh ke satu cangkir, 1 sendok garam, air itu akan berubah jadi asin. Ya. Tapi ketika tadi medianya diperbesar, ya, rasa garam ini akan berkurang. Ya. Makin besar, makin hambar, hilang. Ya. Ini berarti sama dengan teori kapasitas. Yes. Nah, ini yang Buddha sampaikan juga loh dalam sutta. Jadi nanti teman-teman sahabat Dhamma bisa cari sutta tentang garam tadi, Lohija Sutta. Nah, contohnya tadi, orang-orang yang menerima kepahitan, tadi kan anggap kita bahasa sekarang saya pakai bahasa kepahitan. Atau garam tadi. Ya. Kalau Buddha masih sangat baik dengan sesendok. Kalau saya teorinya segenggam. Nah, banyak ya. Segenggam garam ditaruh di cangkir, itu kan asinnya sampai rasa pahit. Ya. Nah, banyak orang-orang yang ketika mendapat kritik, mendapat kalimat-kalimat negatif dari telinganya, dia tidak sanggup menerima itu. Itu membuat kepahitan seumur hidup. Ada orang yang, gue dendam sama lu, Vin. Kenapa? Lu pernah ngatain gue begini waktu masih kecil. Buset, gue aja udah lupa. Tapi sama dia dibawa sampai seumur hidup, sampai usia sekarang. Kenapa bisa begitu, bro? Karena kapasitas dirinya baru sebesar cangkir. Disentil dikit, sakitnya berbulan-bulan. Tapi mereka yang sudah besar kapasitasnya, maka orang sering bilang jiwa lapang. Jiwa besar. Nah, itu latihannya seperti itu. Benar. Kalau Anda sudah punya level jiwa besar, jiwa lapang, dikasih garam segenggam, nggak berasa. Ada nggak orang yang nyakitin kita? Kita nggak bisa hindari. Orang-orang yang negatif, kita nggak bisa menghindari. Semua orang suka jatuh cinta sama kamu, nggak bisa. Ada orang-orang tertentu yang dendam, yang marah, yang jahat, ya, yang pengen menyakiti kamu. Dengan apapun alasannya, mungkin karena karma lampau kita, mungkin karena urusan keluarga, mungkin karena ketemu di jalan, lihat mukanya nggak suka. Apapun itu, kita nggak bisa hindari itu. Tapi yang kita bisa besarkan, yang bisa kita kontrol adalah perbesar kapasitas Anda. Benar. Kalau kita udah besar, maka hal-hal negatif kayak gitu nggak akan berdampak sama diri kita. Dan yang kita lakukan pun juga bukan membuat semua orang bahagia, tapi beberapa orang akan bahagia. Jadi kita fokus kepada yang akan bahagia. Bukan semua. Menarik. Jadi tentunya dengan politik kebajikan ini akan merubah atau menjadi antitesa cara berpolitik harusnya pemuda-pemuda atau usia produktif yang sekarang, terutama Buddhis muda ini, sehingga akan membawa value baru yang sesuai dengan cara-cara Buddha juga memberikan pengajaran secara politik pada masanya. Terima kasih kehadirannya Bro Kevin. Sama-sama. Ini akan membawa insight seperti acara kita pada saat ini, Light of Wisdom. Cahaya kebijaksanaan. Sehingga mindset, konsep tentang politik itu kotor, culas, bisa dihilangkan dan kita bisa mengambil peranan untuk membangun negeri kita ini. Jadi menurut saya sederhana sebagai penutup, ya, ketika ada yang bilang politik itu jahat, politik itu kotor, ingat teratai. Siapkah Anda menjadi teratai di tengah-tengah kekotoran itu? Saya rasa itu. Boleh. Baik, terima kasih kehadirannya. Siap, terima kasih. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih.